Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kurnia Rusmiati. Saya adalah dosen ekonomi syariah Fakultas Agama Islam dengan nomor induk dosen 0427118902. Saat ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Di mana mata kuliah Hukum Bisnis Islam itu adalah tentang mata kuliah menerangkan mengenai ruang lingkup bisnis syariah, di mana ada pegadaian, ada kepailitan, dan bisnis Islam. Oke, dalam mata kuliah ini tentang mengenai ruang lingkup hukum bisnis Islam beserta lembaga-lembaga keuangan Islam, baik yang kontemporer ataupun maupun yang sekarang. Nah, untuk materi sendiri, yang pertama saya tentang pendahuluan atau kontrak perkuliahan. Yang kedua mengenai pengertian atau ruang lingkup hukum bisnis mengenai perjanjian, kontrak atau akad. Yang kedua mengenai kontrak juga dengan akad atau perjanjian. Yang keempat mengenai wan prestasi. Yang kelima mengenai bisnis syariah. Yang keenam mengenai mudharabah. Yang ketujuh mengenai murabahah. Dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu ujian tengah semester. Setelah ujian, selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah mengenai tentang gadai. Terus yang pertemuan ke-8 untuk ke-10 mengenai franchise atau waralaba dan e-commerce atau online bisnis. Yang ke-11 mengenai kepailitan dan pertemuan ke-12 mengenai hak cipta. Yang selanjutnya itu hak paten dan pertemuan ke-14 hak merek. Yang ke-15 mengenai arbitrase syariah. Dan untuk terakhir pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester gitu. Nah, adapun untuk metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, diskusi dan praktek lapangan. Adapun untuk tugas-tugas mahasiswa, biasanya ada tugas mahasiswa mandiri dan ada tugas kelompok. Untuk pengumpulan bisa dilakukan dengan cara mengirim ke email dosen atau grup WhatsApp atau Google Classroom. Adapun untuk pertemuan bisa dilakukan dengan secara daring atau luring gitu. Adapun beberapa referensi yang biasa saya gunakan dalam mata kuliah Hukum Bisnis Islam adalah yang pertama ada Faisal Rifai, yaitu mengenai Islamic Business and Economic Ethics. Terus ada Fatur Rahman Jamil, yaitu tentang hukum ekonomi Islam. Terus ada Juzmaliani mengenai bisnis berbasis syariah. Ada Subekti mengenai pokok-pokok hukum perdata. Ada MN Purwo Sucipto mengenai pengertian pokok hukum dagang Indonesia. Yang selanjutnya ada Ade Maman Suherman aspek hukum dalam ekonomi global. Dan ada juga Syamsul Anwar mengenai hukum perikatan Islam di Indonesia. Adapun capaian mahasiswa yang bisa disampaikan adalah bahwasanya mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami mengenai ruang lingkup hukum bisnis Islam. Yang kedua, mahasiswa bisa mengetahui apa saja ruang lingkup hukum bisnis Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan langsung apa saja yang termasuk ke dalam hukum bisnis Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Di mana kita hari ini akan menjelaskan tentang hak merek kayak gitu. Tapi sebelumnya Ibu ingin
mengetahui dulu. Kemarin kan kita menjelaskan tentang hak paten, gitu ya. Nah, sekarang hak merek, kemarin tentang hak paten. Oke, Bill. Oke, jadi Bill, hak paten itu apa? Hak paten itu adalah hak eksklusif di bidang invensi dan inventor. Oh Kurang iya. seperti itu. Oke. Nah, oke, selanjutnya Neng Sinta bisa diberitahukan contoh hak paten itu apa aja sih? Contohnya penemuan telepon atau apa? Contohnya adalah penemuan atas telepon oleh Alexander Graham Bell. Oh gitu ya. Jadi ya intinya pokoknya namanya hak paten itu ya berarti mempatenkan ya, mempatenkan suatu penemuan atau produk yang ditemukan oleh seseorang atau kelompok. Jadi hak paten itu bisa misalkan nih orang tua kalian barangkali punya usaha atau punya keahlian, misalkan membuat mesin apa, nah atau membuat suatu produk apa, nah itu bisa dipatenkan itu penemuannya. Dulu kan juga di TV-TV ada ya, contohnya misalkan ada seorang bapak gitu menemukan kompor tapi bahannya itu dari apa sih namanya pupuk kompos gitu. Jadi maksudnya dari kotoran hewan. Biogas. Nah itu. Jadi nggak harus memakai gas ya atau minyak tanah misalkan. Jadi itu kan penemuan. Jadi itu produknya atau penemuannya bisa dipatenkan. Nah, oke. Nah, selanjutnya sekarang mengenai kita hak merek atau brand ya. Paham brand? Gitu. Ya, merek kan. Jadi misalkan tadi kalian kan suka jajan tuh, ya, jajan-jajan makanan atau minuman. Nah biasanya tuh Randy suka jajan apa, ciki-ciki atau minuman, mereknya apa yang sering dipakai tuh? Apa aja, Bu? Ya mereknya disebutin apa aja, mau minuman atau makanan. Kayak ciki-ciki kan ada Citato, gitu. Misalkan minuman kan ada teh lain. Terus minumannya biasanya apa? Indomie, Bu. Oh Indomie itu susu ya menyehatkan. Kalau Andrian nih biasanya beli apa nih? Kalau yang Pokari itu biasanya. Oh Pokari. Kalau makanan lain? Makanannya sih seblak. Oh seblak ceker naga. Oh berarti brand lokal ya gitu. Ya brand lokal. Oke, brand lokal. Nah, oke. Nah, jadi kita tentang brand ya, tentang brand atau merek. Lalu apa sih brand atau merek itu? Nah, oke. Jadi ada beberapa dari tokoh-tokoh ya. Jadi itu ada merek tuh ya, ada suatu tanda atau suatu benda tertentu yang dipribadikan sehingga bisa dibedakan dengan benda yang lainnya atau yang sejenis gitu ya. Terus ada menurut Sukadono sama tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Purwo. Terus juga intinya adalah yang mengatakan suatu lambang atau simbol atau tanda atau perkataan. Jadi intinya kalau merek itu memang sebuah kata atau lambang untuk bisa menjadi identitas ya, identitas produk. Jadi kalau Nabil nih mau bikin usaha, misalkan tadi mau seblak Nabil atau seblak apa, seperti itu ya. Tapi sekarang karena memang merek itu lebih ketat, jadi sebelum kalian membuat suatu merek itu kalian harus lihat dulu di DJDKI. Jadi maksudnya itu ada sebuah website dari Dirjen Haki. Jadi merek ini tuh sudah terdaftar atau belum. Jadi itu tuh untuk supaya si yang mau mendaftarkan merek itu kalau memang sudah ada, jangan harus diganti atau apa ya. Jadi itu nanti akan memudahkan para pelaku usaha supaya memastikan nih si merek itu udah terdaftar atau belum. Kalau memang sudah berarti ya udah, berarti harus diganti atau ada yang lagi didaftarkan misalkan. Karena nanti ada tanda ya. Terus juga nanti kalau memang belum berarti bisa maju. Nah, gitu. Jadi memang merek itu susah-susah gampang tuh. Makanya kalian sebelum nanti barangkali ada ilham, ada wangsit gitu ya, tetap harus lihat dulu nih
di websitenya di Jen Haki itu nama itu sudah terini atau belum, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada lingkup mereknya, ada merek dagang, ada merek jasa. Terus, nah kalau merek dagang ya berarti merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang, gitu ya. Tadi mau secara bersama-sama atau berbadan hukum atau perorangan, kayak gitu. Kalau di dagang ya berarti tadi seperti seblak ceker naga, gitu kan. Terus tadi ada Citato, kalau minuman teh sosro, kayak gitu kan ya. Nah itu seperti itu dari dagang. Nah kalau merek jasa, ya berarti digunakannya pada jasa. Misalkan nih kayak Buhe, ya kan Buhe. Kalau di kita nih Rukun Wargi, kayak gitu. Kalau bis-bis kan banyak ya, Prima Jasa. Nah itu juga bisa gitu, di jasa karena transport ya. Atau JNE, JNT, nah itu kan jasa. Jadi itu bisa. Jadi merek itu jadi ada di dagang, ada di jasa. Tapi tetap sama aja. Kedua nama-nama merek ini tetap harus ke Dirjen Haki, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi intinya sebelum kalian mendaftarkan merek di ini dulu. Nah, karena tadi Anda ya katanya senang seblak ceker naga. Jadi ini ada kasus ya, karena ini emang yang punya teman ibu gitu ya, Aipan itu. Yang punya bakso godaan sama song akel itu satu ini ya gitu. Nah itu seblak ceker naga itu kan sebenarnya mereknya baru, katakanlah baru. Nah di Depok itu ada namanya seblak bukan seblak tapi namanya emang ceker naga gitu. Tapi karena si Aifan ini nih foundernya ini dia mengerti memahami hukum. Jadi beliau langsung mendaftarkan merek seblak ceker naga tersebut dan itu lolos. Nah ternyata ada yang menyerupai nama itu di Depok, kayak rumah makan gitulah atau warung gitu atau kafe, namanya ada ceker naganya. Akhirnya si Aipan itu ya mediasi karena namanya itu kan sudah sama. Nah meskipun itu udah lama lebih dulu, tapi kekuatan hukumnya kan ada di seblak ceker naga ini. Nah akhirnya sok mau ganti nama atau tetap. Kalau ganti nama ya udah oke. Tapi kalau nggak ganti nama berarti dia ngasih fee ke seblak ceker naga karena namanya sama ya, ada ceker naganya. Jadi seperti itu kekuatan hukum di merek itu seperti itu loh. Jadi kalian nih makanya kalau ada kalian nanti suatu saat ya amin gitu bisa mengeluarkan suatu merek entah apapun itu, dan memang kalau itu belum ada dan sudah milik hak mereknya kalian, itu kalau ada yang menyerupai itu kalian bisa menggugat. Jadi mohon maaf ya secara ini aja lah biasa mohon maaf gitu, ini nama ini tuh sudah saya ini kan gitu ya. Nah barangkali mau diganti atau enggak, kalau enggak ya ini harus ada berbayar gitu, ada fee-nya. Maka dari itu ya itulah hebatnya kekuatan merek, paten gitu ya, hak cipta. Jadi ya ibu berharap nih kalian paham banget nih. Makanya banyak banget dulu juga ibu waktu di Yogyakarta Dagadu. Tahu Dagadu? Dagadu Jogja, merek kaos. Kalau kalian ke Jogja kan dulu suka kaos oblong gitu, mereknya Dagadu. Nah, Dagadu itu sama mereknya udah terkenal. Tapi yang dipatenkan tuh ya hak mereknya aja Dagadu. Tapi untuk desainnya kan ratusan. Tiap minggu itu bisa berubah. Tapi desain-desain kaos mereka itu di copy paste sama yang penjual-penjual kaos yang di pinggiran Malioboro. Kan suka ada ya jalan Malioboro tuh. Nah itu kadang desain-desain yang Dagadu tuh ada di situ Neng. Padahal itu ininya Dagadu, cuman Dagadu tidak melakukan apa karena memang yang dimerekkan itu dipatenkannya itu ya mereknya. Dagadunya aja, tapi untuk desain itu tidak. Karena ya bayangin kalian satu minggu aja itu berapa ratus desain, satu desainnya berapa, kebayang kan? Jadi uang tuh habisnya untuk mempatenkan itu. Makanya ya Dagadu hanya mempatenkan mereknya itu hanya namanya Dagadu aja, tapi untuk desain dan lainnya enggak. Jadi ya kalaupun ada yang mengambil ya is okay lah gitu ya, cuman mungkin kenanya ke etika ya, moral gitu, karena mengcopy paste hasil desain
merek tertentu kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu tuh banyak banget sebenarnya. Oke, selanjutnya jenis merek. Pertama ada merek lukisan atau bellmark. Terus ada merek kata atau wordmark. Terus ada merek bentuk. Terus ada merek bunyi-bunyian. Ada merek judul. Ya. Ya, nah ini contoh produknya. Tadi yang suka Randy katanya ya susu Indomie. Iya, susu. Ya. Nah, ini mereknya. Jadi Ultramik. Iya. Iya kan ada Ultramik, ada Indomie, bendera ya. Kalau susu macam-macam gitu. Nah, kemasan berarti ya kemasan seluruh kemasan ya. Kemasannya kan biasa berbentuk kotak, ada lonjong, ada bulat gitu kan kayak gitu. Nah, label. Jangan kebalik ya label dengan merek. Kalau label mah ya berarti ya ini nih ya, tuh seluruh. Kadang label tuh atau logonya gitu ya, kayak gitu. Nah, itu. Merek yang dilindungi itu terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan. Pokoknya kadang kan Ultramik juga suka ada lambangnya, logonya apa. Ya tadi kan kayak UJ gitu kan. Terus kayak Aqua kan itunya apa gitu kan kayak gitu. Jadi merek tuh nggak hanya kata aja, pasti selalu ada lambangnya juga. Nah, itu jadi satu komponen itu tuh merek tuh. Jadi nggak hanya namanya aja misalkan Ultramik, enggak. Tapi semua yang ada di itu tuh masuk. Nah, ini kan ada logo, gambar, mau dimensi, mau suara, hologram. Pokoknya itu termasuk kayak gitu ya. Jadi termasuk gitu. Jadi memang itulah kalau merek tuh kayak dianggapnya biasa ya masyarakat tuh. Jadi belum paham. Makanya wajar tadi ketika yang udah paham hukum mengenai merek, ketika jadi terkalahkan bukan karena dia lama enggaknya ya. Gitu. Tadi kayak Seblak Chicken Naga karena mengerti tentang hukum ya daftarkan mereknya. Ternyata yang udah lama puluhan tahun dari Seblak Chicken Naga kalah. Karena udah didaftarkan seperti itu. Jadi ya memang itu tadi saya kata ibu, merek tuh memang benar-benar gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, nih pendaftaran hak merek. Ada permohonan ke Ditjen Haki ya. Nah, kebetulan karena ibu juga pendamping ya tadi, pendamping UMKM. Jadi ibu juga memfasilitasi untuk misalkan mau pendaftaran HKI. Jadi di merek itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, sekarang kalau mau gratis itu biasanya program ada di beberapa dinas ya atau kementerian gitu. Kalau ada bayar yang sekarang kayak di Jawa Barat ada program yang kalau berbayar itu cuma bayar 500.000. Kalau aslinya itu 1,9 juta merek itu. Tapi suka ada program. Nah, kebetulan ada beberapa UMKM ibu juga yang kemarin dapat gratis gitu. Tapi kalau nggak gratis ya tadi ada surat keterangan ya dari Jawa Barat. Itu ada rekomendasi berbayar cuma 500.000. Kayak gitu. Tapi kalau normal 1,9. Gitu. Jadi sebenarnya kalau para pelaku nih paham tentang merek harusnya sih ada alokasi dana sebenarnya. Cuman memang kalau di Majalengka sendiri yang ibu lihat ya itu masih kurang nih. Jadi kayak yang pengennya tuh ya gratisan aja. Oke sih nggak apa-apa. Cuman kan tetap yang namanya pengusaha itu harus ada alokasi dana. Belum merek, belum halal ya. Belum juga SNI-nya. Belum BP POM. BP POM itu bisa sekitar 30 jutaan. Ya iya, makanya kalau yang udah besar itu apalagi udah mengekspor ya wajib itu ada BP POM, ada SNI kayak gitu. Itu biayanya nggak murah. Makanya kalau pelaku-pelaku usaha pengen maju, ya legalitas usaha tuh ini salah satunya seperti hak merek harus ada. Karena memang untuk melindungi produk kita sendiri bukan produk orang lain. Coba karena gini,
salah satu dampingan ibu juga. Itu namanya Jaki Jakia Muslimwear di Maja. Produksi mengenai baju-baju muslim maupun perempuan mau laki-laki gitu ya. Itu tuh dampingan ibu juga. Tapi sebelum ketemu ibu, beliau itu sudah mendaftarkan mereknya lewat notaris. Sekian juta cenah bayar teh, melebihi yang 1,9 gitu. Tapi si notarisnya itu ya mohon maaf nggak ada komunikasi atau apa, jadi ngilang. Nah ketika ibu masuk mendampingi, ibu tanya, Ki mohon maaf ini udah didaftarkan belum? Lagi tapi nggak tahu ngilang. Ya udah saya bantu lagi ngecek lagi nih barangkali gimana. Ternyata nama itu tuh sudah ada yang ngambil, tapi nggak dibilangin ke si pelaku usahanya bahwasanya ini tuh sudah ada yang ngambil gitu. Jadi si pelaku usaha itu dia dilematis, mau merubah nama tuh dilematis ya, karena emang namanya sudah familiar di luaran dan barang-barangnya juga sudah banyak yang suka. Jadi kalau misalkan nih ganti nama, ini gimana gitu. Kayak dulu OLX ya, OLX juga kan ganti ya, itu kan kayaknya susah untuk membangun merek itu. Makanya ibu bilang merek itu penting banget gitu. Karena emang untuk melindungi produk kalian sendiri dan untuk perkembangan usaha kalian sendiri. Kalau apa namanya merek kita sudah dikenal orang dan sudah milik kita sendiri, enak kita juga. Tapi coba bayangkan ketika berkembang udah, tapi legalitas belum dilakukan. Ketika orang ada yang kayak tadi Subak Cekernaga ya berani gitu ke owner-owner yang ada namanya itu, kalian kira-kira sanggup enggak untuk mengganti itu? Nah kan, makanya legalitas usaha itu penting, salah satunya merek. Makanya ketika kalian nanti nih mau nih kayak Randy, kayak Vira nih mau atau Andrea nih, saya Bu nih mau bikin, pertama itu kamu lakukan adalah ngecek dulu, Dri. Di websitenya DJHQ itu, apakah merek yang akan kamu angkat itu sudah ada belum? Karena kalau belum, oh ya udah tinggal enak. Kalau ada, ya udah ganti lagi. Nyari aja yang belum ada memang. Jadi enak gitu. Seperti itu ya. Nah jadi kalau udah ini pendaftaran hak merek ya seperti ini. Oke, kita diskusi nih. Oke. Apakah semua merek dapat didaftarkan? Hal apa saja yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan? Jadi gimana tadi keterangan? Apakah semua merek dapat didaftarkan? Bisa. Kenapa alasannya? Apakah semua merek bisa? Bisa nggak? Kalau yang udah ada nggak bisa. Jadi ada beberapa hal. Mie gacuan, kalian tahu mie gacuan? Ya ada yang tahu ada enggak ya? Mie gacuan ya. Itu kan sampai ditutup kan. Kenapa? Karena gacuan. Aslinya kan kurang bagus. Itu lebih ke hal-hal seperti mabuk kayak gitulah. Jadi MUI itu makanya menutup dulu. Jadi tidak semua merek tuh. Kadang ada merek misalkan sekarang nih banyak ya kopi mertua atau apa kan banyak banget ya. Jadi pokoknya semua merek tuh nggak bisa. Kalau memang dia agak rasis atau namanya kurang sopan itu nggak bisa, pasti ditolak. Jadi bukan hanya merek tuh yang ditolak tuh yang memang sudah diambil orang yang gitu. Tapi yang memang kata-katanya tidak senonoh misalnya. Kata-katanya kurang sopan, itu juga tidak bisa. Jadi nggak bisa. Jadi yang menyebabkan suatu merek tidak ada apa-apa ya tadi. Jadi nggak bisa. Enggak, Bill, nggak bisa. Ada tetap beberapa ketentuan lah gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, apakah ada penghapusan atau pembatalan merek? Nah, pasti ada ya. Jadi karena merek pun bisa diperpanjang. Kalau kalian tidak memperpanjang berarti hak merek kepemilikan kalian hilang. Jadi bisa disalib.
Bisa nyalip tuh. Jadi biar merek kalian tetap bertahan ya, perpanjang terus. Jangan sampai diambil orang. Hah? Berapa tahun sekali? Misalnya 5 tahun. Ya. Mau nyari merek Pertamina. No, Pertamina. Mau bangkrut ya katanya. Aduh, aneh BUMN itu ya. Nah, merek kolektif. Merek kolektif itu jadi ya tadi kan nggak ada perorangan, ya. Ada berbadan hukum, ada kelompok. Jadi merek kolektif tuh kalangan suka ada tuh ibu-ibu PKK di desa, gitu ya. Atau penggerak di kecamatan lah, atau ya sejenis seperti itu. Jadi kan bareng-bareng. Tapi biasanya tetap yang diambilnya satu nama, siapa yang mau bertanggung jawab gitu loh. Gitu. Jadi dia ya kayak Pertamina kan milik siapa gitu. Ya pokoknya yang milik-miliknya berbadan hukum atau kelompok. Nah, pernah kan dulu hak merek tuh yang Ruben Onsu kan. Kayak itu. Ini pernah. Ruben Onsu juga membuat nama produk ya di Direktorat Jenderal tuh, tapi ditolak karena sudah ada nama Bensu yang terdaftar. Jadi kadang tadi ceker naga, kita mah cekernya aja tapi kan naganya ada gitu tuh. Jadi kayak ya tadi emang Rubennya nggak ada, tapi si nama Bensunya tuh emang sudah ada gitu. Jadi nama yang patennya tadi 12 sama ini kayak bengkel susu atau bensu. Jadi misalkan kayak sekarang misalkan mereknya merek saudara sepupu. Sepupunya tuh udah diambil sama orang. Sepupu rakyat misalkan mereknya. Jadi saudaranya emang belum tapi sepupunya udah diambil. Gitu. Jadi namanya nggak bisa ya kayak tadi Ruben Onsu, Rubennya emang enggak tapi Onsunya udah diambil mereknya sama yang lain, jadi nggak bisa. Nah iya makanya ya, ya paham ya kan? Jadi seperti itu. Tapi memang nanti ibu lihatkan ya websitenya, website yang di JHK itu gimana caranya. Jadi nanti kalian bisa melihat langsung ya seperti itu. Oke? Gimana? Sudah paham bagaimana tentang hak merek? Ya. Ya, jadi nanti ya bisa lah nanti kalau kalian akan mengeluarkan sebuah produk, harap ya ibu tekankan mereknya itu paling pertama dulu yang dicari ya. Oke, kalau begitu kalau kalian sudah paham, kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah Neng nanti sama ibu gak diiakan.